Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang menjelang sore untuk sahabat Fiona. Ini saya yang kali ini yang opening saya. Jadi saya ambil alih. Gantian saya yang jadi hostnya di channelnya Mas Anam. Oke, gimana Mas? Waduh, ini Ini saya dicecar ini sahabat. boleh. gantian dong, gantian. Ya, boleh. Gak apa-apa lah, sesekali. Ini kan Masnya sekarang masih di Malang Mas ya? Ya, kadang ke luar kota. Ngapain? Hah? Ngapain? Ya, pembersihan rumah, rukiah, begitu. Ini mumpung di Malang. Insya Allah besok itu langsung meluncur ke Pemalang, habis dari Pemalang ke Ngawi. Jauh banget ya? Iya, Ngawi, habis dari Ngawi langsung ke Jember. Insya Allah besok. Berarti kalau kayak gitu sampean belajar ilmu apa? Lebih bilang Ilmu gitu. apa? Matematika. Bukan Ya, pasti belajar dong kalau benar. ilmu ilmu kebatinan, ilmu kebatinan. Ilmu Ilmu batin. spiritual. Udah lama berarti Mas ya? Kalau masalah ilmu kebatinan itu, jadi setiap orang itu, ya pernah saya mempelajari ilmu kebatinan, ilmu Kapan itu? penerawangan. Itu 6 tahun yang lalu. Lama ya? 6 tahun yang lalu saya mempelajari ilmu-ilmu seperti itu. Yang berhubungan dengan metafisik kalau kata anak zaman dulu. Iya, metafisik. Itu. Tapi terkait dengan kebatinan sendiri, jadi setiap manusia itu dilahirkan sudah mempunyai batin, kepekaan batin. Cuman kepekaannya kan berbeda-beda. Ada memang yang sudah dari lahir itu sudah Terasa. peka banget, makanya ada istilah anak indigo, bisa merasakan, bisa melihat dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau menurut saya terkait dengan indigo sendiri itu orang yang mempunyai kekurangan, bukan kelebihan. Orang yang mempunyai kekurangan, kok bisa Mas? Iya. Kalau menurut pendapat saya ya, Iya. ya bisa. Soalnya kan apa namanya ya? Dia bisa melihat sesuatu yang memang sama Allah Subhanahu wa taala itu tidak diperlihatkan untuk manusia. Yang sebenarnya memang tidak terlihat. Iya sih. Dan itu juga bisa mempengaruhi psikis dari orangnya sendiri kalau banget. diteruskan. Bener banget Mas. Ya kan orangnya jadi pendiam, jadi nggak mau berteman dengan manusia yang lain. Jadi dia lebih senang berteman dengan hal-hal seperti itu. Tetangga saya ada juga loh yang seperti itu. Orang indigo? Iya, bisa dibilang indigo itu. Jadi setiap kali dia mempunyai teman, kan biasa ya pertemanan biasa seperti remaja-remaja biasa. Dia itu nggak se-happy pada saat dia di dalam kamar sendiri. Jadi kalau berkumpul di misalkan ada 6 orang atau 10 orang gitu ya, teman semua gitu, biasanya kan happy gitu, bercanda, riang, ketemu gembira. temennya gitu kan. Tapi justru kebalikannya, kalau dia menyendiri, dia lebih lebih senang. Lebih seneng. Daripada berinteraksi dengan manusia yang lain. Wah, dia interaksi sama siapa itu berarti? Ya, nggak tahu. Mungkin teman-teman dari bangsa-bangsa seperti itu. Bisa jadi. Oh, saya paham maksudnya. Ya kan memang yang sebenarnya tidak diperlihatkan. Tapi diperlihatkan. Maka dari itu menurutnya Mas Anam jadi kekurangan. Dari agama sendiri kan juga ada yang menyebutkan, saya pernah belajar itu, jika manusia itu bisa melihat hal-hal yang gaib, yang seperti itu ya, yang kayak bisa katanya melihat genderuwo, melihat kuntilanak, itu akidahnya perlu dipertanyakan. Setuju. Kan begitu. Ngomong-ngomong soal spiritual nih Mas. Kan tadi Spiritual. iya, Mas Anam menyebutkan kalau pernah belajar ilmu kebatinan, salah satunya itu kurang lebih 6 tahun ya? 6 tahun saya belajar. 6 tahun. Buset. Bisa diceritain Mas? Kayaknya bisa berbagi cerita sama yang lain. Nah, awalnya dulu ya. Iya. Kenapa saya kok bertekad untuk mempelajari ilmu-ilmu seperti itu? Karena ada salah satu kerabat saya itu yang mempunyai gangguan seperti tadi non medis. Dari awal saya nggak percaya dengan non medis.
Akhirnya saya cari tahu terkait dengan non medis. Lah dari situ merembet, ada yang kepelet, kena santet, kena teluk, kena kerasukan, ketempelan, demit dan sebagainya. Ya, yang biasa kita tahu pada umumnya ya. Begitu. Soalnya saya ini kan orangnya logika sekali dulu. Oke, logis sekali. Logis. Jadi sesuatu itu saya ukur dengan logika. Nah, dari situ saya mempelajari, saking penasarannya saya mempelajari ke salah satu bisa disebut perkumpulan atau yayasan dan sebagainya. Mungkin dari sahabat-sahabat semua sudah pada tahu lah saya belajar di mana awalnya. Terus kemudian saya belum cukup puas belajar di situ terkait dengan ilmu hikmah atau ilmu kebatinan dan sebagainya itu. Belum cukup puasnya itu apakah karena pertanyaan-pertanyaannya kayak ada yang kurang. Setiap saya mempelajari satu hal, itu ada orang yang menanyakan hal yang berbeda dan saya tidak bisa mengasih jawaban karena yang saya pelajari itu pertanyaan kan berbeda. Paham, saya paham. Gitu. Jadi saya merasa belum puas di situ, belajar di situ. Akhirnya saya melanjutkan lagi ke Padepokan Hidayatullah namanya, Serabat Putih di lereng Gunung Kawi sana. Lereng Gunung Kawi. Wah. Dan di sana itu metodenya Jawa, kejawen. Kejawen. Iya. Benar-benar kejawen berarti kental banget Mas. Tapi tetap saya masih berpegang teguh dengan syariat. Itu. Berpegang teguh dengan syariat. Yang patut itu. Saya belajar di sana, di Padepokan Hidayatullah di Serapat Putih sana. Nah di situ saya mendapati sebuah jawaban terkait dengan ilmu hikmah, ilmu kebatinan, dan saya juga belum cukup puas juga belajar di situ. Belum cukup puas juga. Karena beribu-ribu pertanyaan itu seakan-akan gini loh. Gimana? Saya belajar 1 tambah 1 2. Iya. Nah, setelah saya mempelajari hal itu, ada orang yang tanya 2 tambah 2. Kan saya nggak tahu jawabannya. Iya, karena yang saya pelajari 1 tambah 1. Nah, setiap saya belajar gitu terus pertanyaan itu. Setiap saya mempelajari A, ada pertanyaan B. Setiap saya mempelajari B, ada pertanyaan C. Setiap saya mempelajari C, ada pertanyaan D. Jadi saya belum cukup puas. Sampai akhirnya saya juga belajar di klinik waktu itu. Di mana? Nah, di klinik. Klinik? Iya, klinik. Klinik? Klinik Kun Fayakun namanya. Itu beneran ada, Mas? Iya. Oh, buset. Sampai di situ saya diajari hipnotis, hipnoterapi, pokoknya hal-hal seperti itulah. Sampai belajar situ juga ya? Ini yang menarik. Nah, belajar di situ pada saat saya mempelajari hipnoterapi kok ada kayak nyerempet kesamaan dengan hal-hal yang berbau mistik, kayak misalkan mensugesti orang, terus kemudian menguasai orang itu dengan alam bawah sadar. Itu di ilmu psikologi juga ada itu. Gitu. Jadi saya sempat belajar itu. Gitu. Juga pernah praktik itu, mengikuti praktik hipnotis. Ada Saya praktiknya? juga pernah, ada dulu, ada pelatihan. Gimana itu Mas praktiknya? Ada daerah sini aja. Daerah sini aja. Praktik hipnotis. Saya juga belajar masalah obat pengobatan tradisional, bekam dan sebagainya itu. Belajarnya banyak banget berarti ya? Titik-titik bekam. Ya itu awalnya dari penasaran itu tadi. Karena dari rasa penasaran itu tadi akhirnya merembet sampai belajar ke yang lainnya. Ke yang lainnya. Nah, tadi saya nangkep yang ceritanya Mas Anam soal belajar di mana? Gunung Kawi ya? Gunung Kawi setahu saya itu tempatnya kental banget sama mistis. Ya, ada yang mengatakan juga Gunung Kawi itu tempatnya pesugihan dan sebagainya. Mungkin itu sebenarnya enggak. Sharing. Sebenarnya enggak. Berarti, ada yang menyebutkan Gunung Kawi tempat pesugihan itu kan dari bisa dibilang mulut ke mulut saja. Mulut ke mulut terus dibesar-besarkan sampai sekarang. Nah, kebetulan dulu kan ada satu orang yang datang ke situ. Mungkin maksudnya ziarah atau apa gitu kan, di situ makam sebenarnya. Iya, makam ada kiai, makamnya toh. Iya kan? Ya, saya makam tahu ulama di situ. Mungkin ada orang dari situ. Kan dulu ceritanya itu saya diceritakan juga sama guru saya terkait dengan Gunung Kawi ini. Ini malah cerita Gunung Kawi. Nggak apa-apa. Ini biasanya orang seneng tuh kalau soal gunung-gunung gitu. Cerita dari guru saya itu seperti ini. Gimana? Dulu ada satu orang yang datang ke situ, gak tahu itu ziarah atau apa. Kita ambil positifnya ya, ziarah ya.
Ziarah, oke. Terus kemudian sehabis dia pulang dari situ, dia tiba-tiba kaya mendadak. Lah itu terus kemudian yang namanya mulut ya, mulutnya seseorang, Sugihan itu habis dari Gunung Kawi langsung kaya mendadak langsung. Nah dari situ akhirnya. Nah tapi kan namanya rezeki kaya miskin itu kan sudah ditentukan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bener. Dan Allah itu tergantung prasangka hambanya toh. Mm-mm. Nah,